Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ade Story. Sahabat Ade Story, dimana saja berada. Ikan merupakan salah satu kebutuhan kita sebagai manusia. Ikan gariang merupakan ikan khas dan endemik di Sumatera Barat. Kemudian ikan larangan merupakan kearifan lokal yang hanya ada di Sumatera Barat. Kemudian ikan larangan Lubuk Landu merupakan ikan larangan yang terdahulu yang sudah berada dan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Hari ini kita akan membahas cerita kemisteriusan ikan larangan Lubuk Landu, Pasaman Barat. Ada 4 fakta yang mengatakan bahwa ikan larangan Lubuk Landu merupakan ikan yang sangat misterius. Pertama, ikan larangan Lubuk Landu sudah berusia ratusan tahun. Seperti yang sudah kita bahas pada sejarah ikan larangan Lubuk Landu di video sebelumnya, bahwa ikan larangan Lubuk Landu ini sudah ada sejak kepemimpinan pertama Buya Lubuk Landu, yakni Syekh Basir. Kemudian sampai hari ini ikan larangan Lubuk Landu masih hidup dan masih dilestarikan. Walaupun sebelumnya ada peristiwa besar yang terjadi di Pasaman Barat, yakni terjadinya gempa bumi dan mengakibatkan 3 ton ikan larangan Lubuk Landu mengalami kematian. Kemudian dimunculkan lagi kabar bahwa ikan larangan Lubuk Landu hidup kembali dengan wujud lain, yakni ikan larangan Lubuk Landu pada hari ini. Itu adalah kemisteriusan pertama, bahwa ikan larangan Lubuk Landu walaupun sudah ratusan tahun, walaupun sudah banyak berganti kepemimpinan, dan ikan ini masih hidup kembali. Ini adalah kemisteriusan pertama yang harus kita bahas. Ikan larangan Lubuk Landu dikatakan ikan larangan abadi karena sejak kepemimpinan pertama Buya Lubuk Landu sampai hari ini tahun 2022 saat video ini direkam, ikan ini belum punah dan belum mati. Walaupun sudah mati 3 ton ikan larangan dan dikuburkan, kemudian entah muncul ikan baru atau ikan yang lama yang bersembunyi, kita tidak tahu. Belum ada penelitian yang mengungkap tentang hal ini. Hal ini masih misterius dan masih berada dalam tanda tanya kita semua. Secara logika, tidak akan bisa ikan yang sudah mati hidup kembali. Namun, secara gaib, ikan itu muncul kembali. Apakah itu kekuatan Sang Pencipta atau kekuatan lainnya? Kita tidak tahu sampai hari ini. Inilah kemisteriusan pertama. Ikan larangan Lubuk Landu merupakan ikan larangan abadi yang tidak pernah punah. Kedua, karena kematian ikan 3 ton ikan yang berada di kolam ikan larangan Lubuk Landu, 3 ton ikan itu dikuburkan secara massal. Kenapa dikuburkan? Itu pertanyaan banyak netizen yang berada di sosial media. Jawabannya bervariasi oleh masyarakat Lubuk Landu. Ada yang mengatakan karena ikan ini sudah terlalu besar, ikan ini sudah terlalu lama menjadi sahabat masyarakat, sehingga masyarakat seolah-olah tidak ingin memakannya. Istilah bahasa Minang, sudah muak, sudah tidak ingin lagi bermakan ikan tersebut karena ikan itu sudah tua. Ada jawaban lain, karena ikan larangan Lubuk Landu ikan bertuah, ikan beruduh, dan tidak boleh dimakan.
Kalau kita memakannya, kita akan mengalami penyakit, kita akan mengalami kematian. Karena ikan ini berubah. Namun yang pasti, kemisteriusan ikan larangan Lubuk Landu yang kedua ini, ikan berubah, ikan bertuah, dan ikan yang tidak boleh dimakan sampai kapanpun. Ada beberapa pertanyaan dan sanggahan dari para kaum ulama, orang-orang yang mengerti, paham keagamaan. Ia mengatakan, mubazir jika ikan larangan ini yang banyak mengandung nutrisi kemudian harus dikuburkan. Kenapa tidak dibagikan pada masyarakat yang sangat membutuhkan waktu itu? Apalagi waktu itu sedang terjadi gempa bumi di Pasaman Barat. Sedang terjadi gempa bumi di Pasaman Barat, dan waktu itu masyarakat Pasaman Barat sedang membutuhkan nutrisi dari ikan larangan Lubuk Landu. Kenapa tidak dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan? Entahlah. Penguburan ikan merupakan keputusan mutlak dari masyarakat dan Lubuk Landu, disertai dengan buaya-buaya Lubuk Landu yang ada. Kita tidak bisa mengintervensi itu. Itulah kemisteriusan yang kedua. Kemisteriusan yang ketiga adalah tidak ada orang yang berani menangkap, mengambil, dan memakan ikan Lubuk Landu. Karena masyarakat percaya bahwa uduh yang terkandung di dalam ikan larangan Lubuk Landu ini sangat kuat, sangat sakral. Jika kita memakan, kita menangkap, memakannya, kita akan mengalami penyakit yang mematikan. Namun, fakta lain juga mengatakan, sebenarnya bisa saja ikan larangan ini kita makan. Bisa saja ikan larangan ini kita tangkap. Namun, banyak orang yang tidak berani dan tidak mau menangkap, memakan ikan ini. Karena takut akan penyakit dan hal-hal lain. Itulah 3 kemisteriusan ikan larangan Lubuk Landu yang sampai hari ini belum bisa kita pecahkan. Bagaimanapun kita keras berpikir, bagaimanapun ilmiah mengatakan begini begitunya, tapi kemisteriusan Lubuk Landu menjadi kearifan lokal Sumatera Barat, kearifan lokal Pasaman Barat yang harus kita jaga dan kita lindungi demi ikan, pelestarian alam, dan sumber mata air masyarakat. Demikianlah cerita kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.